Mengenali perilaku sulit pada ODD, orang dengan demensia. Perilaku sulit pada orang dengan demensia dalam bahasa kami psikiater sering disebut dengan yang namanya BPSD. Pasti panjenengan sudah banyak terinfo ketika pertama kali membawa orang-orang terkasih, bapak, ibu, eyang kakung, eyang uti, oma opa berobat karena kondisi demensia. Jadi memang sejatinya ODD sering menunjukkan perilaku sulit yang bermacam-macam dan berganti-ganti. Mulai dari perubahan suasana hati yang awalnya nggak mau diajak kemana-mana, tampak murung, kemudian tampak labil, marahan, begitu ya. Kemudian ada mengalami gangguan komunikasi, udah diberi ini nggak mau, diberi ini nggak mau, sampai bingung keluarga yang ngeladeni gitu ya, yang memberikan Mbak, layanan. pegawaian, Hun. Kemudian hingga tindakan yang sangat agresif, menggigit, memukul, melempar orang-orang di sekitar. Sejatinya perilaku sulit ini merupakan akibat ya sel-sel otak yang mengalami gangguan, entah itu mengecil saja, entah ada gangguan di dalamnya berupa cacat-cacat kecil atau iskemi-iskemi titik-titik kecil kalau dalam hal MRI-nya begitu ya. Sehingga fungsi berpikirnya, namanya fungsi kognitifnya semakin menurun, pasti disertai gangguan emosi dan kontrol diri. Karena sebetulnya otak kita sebagai tempat demensia itu terjadi, apapun jenisnya, Alzheimer maupun jenis demensia yang lain, itu tempatnya kan di otak. Otak itu mempunyai fungsi yang utama untuk berpikir, kemudian untuk beremosi dan berperilaku, serta mengontrol perilaku dan kepribadian. Sehingga bisa saya katakan kalau muncul BPSD dan pasti muncul BPSD ini akan mempengaruhi tidak hanya bagi pasien, tetapi juga menimbulkan beban yang cukup besar bagi keluarga yang merawatnya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, penting sekali memahami BPSD ini untuk dapat merawat pasien dengan pas dan paripurna. Berikut gambaran umumnya. Apa saja dok BPSD ini? Agresi, bisa verbal, bisa verbal itu teriak-teriak, meso-meso kalau bahasa orang Jawa, orang Surabaya mengeluarkan kata-kata yang tidak pas, tidak pada tempatnya, sampai melawan atau menyerang. Gelisah, mulai dari nggak bisa duduk di tempat, mondar mandir begitu ya, sampai terkadang juga hilang, wandering begitu ya, keluar rumah dan nggak bisa balik. Itu kalau di Surabaya itu pasti tiap hari ada itu di radio untuk melaporkan orang tua yang hilang begitu ya. Mengalami kebingungan atau disorientasi, bahkan tidak mengenali anggota keluarga yang sudah puluhan tahun dikenali, cemas, gangguan tidur, dan cilakannya kalau terbalik, pagi bobok, malam bangun, begitu ya. Mengalami waham yang biasanya ke arah curiga, halusinasi, bisa visual maupun halusinasi dengar, dan perubahan kepribadian. Jadi tantangan ini cukup bermakna, terutama biasanya BPSD sejatinya bisa terjadi di setiap tahap demensia, tapi terutama tahap pertengahan hingga akhir, begitu ya. Dan ini memang tidak disadari oleh penderita karena memang otaknya terganggu, tapi kadang-kadang keluarga menilai ini drama banget sih, oma opa, mama papa, bapak ibuku ini gitu. Sehingga beban pengasuhan akan semakin meningkat. Bapak Ibu, faktor penyebabnya seperti saya katakan tadi, pertama pasti kerusakan otak yang menyebabkan hilangnya kontrol diri dan kemampuan memahami lingkungan, gangguan komunikasi yang terjadi, sehingga apa yang dipikirkan oleh ODD ini nggak bisa disampaikan dengan baik. Sehingga banyak yang namanya unmet need, kebutuhan yang tidak tersampaikan dan tidak terpenuhi dengan baik. Kemudian lingkungan dan situasi yang berganti-ganti dengan cepat, yang asing, yang terlalu bising, yang terlalu silau, yang terlalu terang, dan perubahan rutinitas itu juga dapat memicu stres yang akibatnya menimbulkan perilaku sulit gitu ya. Kemudian dan jangan lupa masalah medis yang seringkali menyertai perjalanan ODD. Seperti apa? Nyeri
yang nggak tersampaikan, yang nggak bisa disampaikan dan nggak dimengerti oleh lingkungan. Adanya infeksi yang menimbulkan kegelisahan, yang menimbulkan rasa sakit atau tidak nyaman tapi tidak bisa tersampaikan. Atau masalah kesehatan lain yang memang tidak dipahami oleh lingkungan. Sehingga akhirnya unmet need-nya banyak. Otak itu adalah hasil kerja. Kira-kira ini loh yang akan terjadi, kenapa terjadi BPSD itu. Ya, jadi proses penuaan sendiri, adanya faktor genetik, adanya stres, trauma, infeksi menyebabkan gangguan di otak. Otak terganggu apa saja? Ya pertama bahasanya, kemampuan pengenalan, memori, perawatan diri, kontrol emosi seperti itu. Jadi ini yang dikatakan BPSD. Apa saja toh jenis-jenis perilaku? Mari kita kenali satu persatu. Yang sangat mengganggu yang pertama ini ya, agitasi dan gelisah. Mood riwa-riwi, tidak bisa diam, sulit tidur, tampak cemas tanpa sebab yang jelas. Dan hati-hati, hal ini sering muncul di sore hari yang kita kenal dengan sundowning syndrome. Sundowning syndrome akan bertambah parah dalam institusi seperti panti jompo atau panti werda. Yang kedua, agresi, menyerang, mulai teriakan, memukul, melempar, atau bahkan berperilaku kasar yang lain. Kadang-kadang ini terjadi karena salah persepsi, karena kan ODD tadi tidak mampu berpikir dengan baik ya, sehingga orang mau bantu dianggap mau mencelakakan sebagai ancaman. Berikutnya adalah penolakan perawatan. Wah ini kalau di grup Alzi Surabaya ini sangat sering tuh ya untuk dikatakan ya, nggak mau mandi, nggak mau makan, nggak mau ganti baju. Dan sering disebabkan oleh gangguan komunikasi atau ada keyakinan yang salah yang disebut waham. Atau ada halusinasi yang tidak ditangkap oleh pelaku rawat. Dan saya pernah belajar hal ini dari betul-betul kebetulan guru saya ya yang mengalami ini. Saya katakan kenapa toh Prof kok nggak mau mandi? Ternyata sensitivitas kulit yang berkurang pada lansia itu menimbulkan rasa sakit. Kalau mandinya terlalu dingin atau terlalu cepat gitu ya, sehingga betul apa yang dikatakan textbook saya, memandikan orang dengan lansia termasuk ODD itu perlu tahapan, nggak bisa langsung cepet-cepetan. Jadi mulai membiasakan memercikkan air sedikit-sedikit yang hangat, kemudian mengenalkan suhu yang pas, baru kemudian merawat lanjutan. Sehingga waktu kembali lagi, kadang-kadang nggak, wah cepetan dong, nggak sempat ke kantor kalau kayak gini. Nah itu juga yang bisa memicu perilaku sulit. Berikutnya perubahan kepribadian, menjadi sensitif, mudah tersinggung, curiga, depresi, menarik diri dari pergaulan. Beberapa menjadi lebih pasif, kehilangan inisiatif. Tetapi yang paling menyulitkan kalau sangat egosentris seperti anak-anak. Kalau tidak saat ini marah. Jadi sangat-sangat uh, childish begitu ya. Berikutnya perilaku yang mengulang-ulang. Karena apa tadi? Pada Alzheimer ada demensia yang terganggu itu memori jangka pendeknya. Baru dikasih tahu udah lupa lagi. Sehingga nanya-nanya lagi, mengulang-ulang lagi pertanyaan, ceritanya diulang-ulang atau melakukan hal sama. Perilakunya diulang-ulang, ngambil kertas, ngambil apa saja yang berulang-ulang. Itu sehingga tidak disadari yang membuat frustasi pengasuhnya. Aduh dok, nanya jam itu bisa 10 kali. Kalau 2 kali saya masih jawab dok. Kalau sudah 10 kali saya belum nyuci baju, belum masak. Aduh dok, saya sudah hilang sabar. Seperti itu. Dan berikutnya gangguan tidur. Pola tidurnya pada orang yang menua itu Bapak Ibu sekalian memang akan berubah menjadi lebih pendek untuk total waktu tidur 24 jam, terputus-putus dan tidak dalam. Bayangkan kalau terjadi demensia, sudah pola normalnya memang sudah berubah pada lansia, ditambah lagi kognitifnya terganggu, sehingga kalau malam dia merasa disorientasi ini pagi, mau ke kantor, minta mandi, minta ganti baju, padahal keluarganya baru saja
pulang kantor, mau tidur. Kalau sehari masih sabar. Kalau 1 bulan masih bisa disabarkan. Tapi kalau setahun, 2 tahun, tentunya ini tantangan yang tidak mudah bagi pengasuh. Seperti itu. Jadi kita jelas sudah dampaknya pasti berdampak luas tidak hanya bagi pasien sendiri tetapi juga pada keluarga karena akan menimbulkan stres, kelelahan, frustasi, bahkan depresi pada pengasuhnya. Tak jarang saya sangat sering menemukan yang KO duluan itu pengasuhnya karena merasa sudah tidak sanggup, merasa kehidupannya sudah tidak ada lagi. Beban pengasuhan secara fisik dan emosi yang berat itu akan sangat memberatkan bagi pengasuh yang mungkin juga mengalami gangguan fisik yang lain atau sakit yang lain. Apalagi kalau BPS ini tidak tertangani dengan baik sehingga kemungkinan terjadi terus-menerus akan bertambah hebat. Finansial itu juga mau tidak mau akan terdampak karena semakin mengalami BPSD maka ODD itu akan semakin harus diasuh 24 jam tidak bisa ditinggalkan. Sehingga tak jarang pengasuh harus meninggalkan pekerjaan untuk memberikan perawatan penuh waktu. Ini terutama bagi keluarga yang ini ya berbagi tugas begitu ya. Bagaimana prinsip penanganan perilaku sulit pada ODD ini? Pertama, Bapak Ibu sekalian jangan lupa untuk tetap memenuhi kebutuhan dasar ODD secara fisik gitu ya. Dan utamakan keamanan serta kebutuhan fisik dan emosional yang harusnya dipenuhi. Pastikan kebutuhan dasar seperti lapar, haus, atau ketidaknyamanan fisik karena pampers basah itu sudah tertangani dengan baik. Yang kedua, tetap lakukan pendekatan yang empatik dan tenang. Jangan apa? Bingung, jangan takut. Karena apa? Salah satu yang terjadi kenapa kok ODD ikut ngamuk atau ikut gelisah karena ODD itu tetap punya mirror neuron yang biasanya rusaknya paling terakhir. Sehingga yang ditangkap itu yang dilakukan. Sehingga kenapa penting pendekatan yang empatik dan tenang. Dengan menghindari konfrontasi langsung, jangan ikut marah atau jangan menyalahkan walaupun itu salah. Kemudian ajak penderita melakukan aktivitas lain, mengalihkan Bapak Ibu daripada melarang secara frontal. Kemudian gunakan suara yang lembut dan tenang, karena itu yang akan ditangkap, karena mirror neuron tadi. Seperti itu. Kemudian jangan lupa mengidentifikasi penyebab. Ini penting untuk membuat logbook perawatan. Cari tahu akar masalah, perilaku, kemudian adakah faktor medis yang mempengaruhi, adakah lingkungan yang berperan, overstimulasi, berubah, terlalu terang, terlalu licin, atau ada banyak cermin, itu yang membuat ODD itu asing dengan lingkungan itu, atau ada orang-orang baru yang hadir di sekelilingnya. Catatlah pola dan situasi yang memicu perilaku sulit. Kenapa kok harus dicatat? Karena di kemudian hari muncul, ini catatan ini dapat dijadikan bahan pembelajaran, sehingga lebih cepat tertangani. Kemudian, dan jangan lupa melakukan penyesuaian lingkungan dengan menciptakan suasana yang tenang, dikenali baik oleh ODD dan minim rangsangan berlebihan, sehingga perlu sekali mengatur pencahayaan dan suhu ruangan yang nyaman. Sehingga saya katakan strateginya ada 3 hal penting, penilaian perilaku yang akan kita dokumentasikan dengan baik, ingat catat waktu, situasi, dan pemicu, kemudian lakukan intervensi non-farmakologis lebih dahulu, karena ini direkomendasikan di seluruh organisasi kesehatan mental dunia sebagai lini pertama pengobatan, termasuk pendekatan pengasuh yang konsisten dengan cara berkomunikasi yang agreeing to disagreeing, kemudian memberikan terapi non-obat seperti musik, pet therapy, reminiscence, terapi daya ingat, modifikasi lingkungan, itu yang harus kita optimalkan. Kalau itu tidak nutut, tidak bisa mengcover sepenuhnya, baru kita melakukan perawatan farmakologis. Jadi ini bisa ditambahkan, jangan takut untuk ketergantungan, asal selalu di bawah pengawasan dokter dengan tetap mempertimbangkan efek samping pengobatan. Jadi saya katakan kalau misalnya dikasih obat sama dokter, pasti sudah melalui pertimbangan yang matang.
tetapi ya jangan satu selama hidup. Jadi perlu kontrol kembali. Kalau memang sudah teratasi, dokter pasti akan berpikir untuk men-tapering down. Sehingga yang tidak perlu tidak usah diberikan. Itu prinsipnya. Dan jangan lupa seluruh pendekatannya ini tidak ada yang mana yang paling baik. Perlu pendekatan individual tailored, sangat individual dan sesuai dengan ODD. Pendekatan berpusat pada orang. Sehingga dengan individual tailored harus membingkai ulang perilaku sulit sebagai upaya ODD sebenarnya untuk adaptif dengan masalahnya, tapi karena kemampuan berpikirnya dan menalarnya itu sudah terganggu karena otak terganggu, akhirnya keluarlah perilaku sulit. Jadi tolonglah fokus pada kekuatan ODD yang tersisa daripada yang sudah tidak mampu. Karena dengan pendekatan ini akan mampu melihat apa di balik perilaku yang ditunjukkan ODD yang belum terpenuhi untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh ODD. Pendekatan pendekatan berbasis orang ini menekankan pada pemahaman yang paripurna atau holistik bahwa seseorang itu akan berusaha menunjukkan kebutuhannya, tetapi kadang-kadang karena keterbatasan otaknya atau cara dia berkomunikasi akhirnya tidak tersampaikan. Dan perilaku sulit ini hendaknya kita pahami sebagai cara ODD berkomunikasi dengan lingkungan, sehingga kita bisa mengerti apa yang dibutuhkan dengan memberikan perawatan yang dibutuhkan, tidak bisa digebiah-uyah. Oh, biasanya gini, karena sifat setiap orang pasti berbeda satu dengan yang lain. Jadi, Bapak Ibu sekalian, jangan lupa perilaku sulit itu sebetulnya bagian dari perjalanan penyakit demensia yang memerlukan pemahaman, kesabaran, dan strategi yang tepat orang per orang. Perlu melakukan pendekatan yang komprehensif, meliputi strategi non-obat dulu, baru dikombinasikan dengan obat untuk memberikan hasil dan kualitas hidup yang memadai. Dengan kita mampu punya logbook pribadi perawatan kita akan mampu mengenali pola perilaku, bisa mencari penyebab perilaku sulit, dan menerapkan pendekatan yang empatik bagi orang per orang ODD kita, sehingga memberikan kualitas hidup yang baik, tidak hanya bagi penderita, tetapi bagi keluarga. Sehingga nantinya kita bisa melepas ODD kita pada tahap akhir dengan suatu kepuasan pelayanan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan ayo kita berdiskusi. Saya kembalikan ke Ara. Baik, terima kasih banyak Dokter Erika atas pemaparannya yang singkat namun cukup padat untuk isinya sangat bermanfaat untuk kita semua. Jadi mungkin tadi sudah Dokter Erika juga sudah sampaikan mengenai perilaku sulit itu sama dengan BPSD ya dokter ya. Jadi mulai dari tadi ada agitasi, gelisah dan yang lainnya. Terus tadi juga dokter juga sudah sampaikan faktor penyebabnya apa saja, kemudian dampaknya, kemudian penanganannya itu akan seperti apa. Oke, baik. Kalau begitu saya akan buka sesi diskusi dan tanya jawab ya dok. Mungkin tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar. Mungkin saya bisa bacakan ya, Dokter Erika ya, Dok. Ini dari Silahkan, Ara. baik. Ini dari Kak Ade Fajri bertanya kepada Dokter Erika, jika kita telat untuk sadar mengenai orang tua yang terkena demensia, apa yang sekiranya bisa kita lakukan untuk menghindari makin parahnya? Sedangkan caregiver tidak selalu standby di sampingnya karena kerja. Seperti itu, Dok, mungkin pertanyaan pertama. Ya, Silahkan, dokter. menurut saya better late than never. Jadi dengan uh, awareness ya yang Alzi salah satunya untuk memberikan pemahaman kepada orang awam tuh saya melihat dari dibanding saya menjadi psikiater 17 tahun yang lalu, saat ini itu pemahaman orang mengenai demensia itu sangat lebih bagus begitu ya. Orang tuh sudah paham, oh demensia itu ada dan bukan bagian dari penuaan normal. Itu yang dipahami. Jadi ketika orang bisa
sudah bisa paham bahwa oh ya orang tua itu demensia, so what next? Selain kita belajar wawasan seperti ini, kita harus cari tahu, Bapak, Ibu yang bertanya, di stadium mana, di staging yang mana demensia ayah atau ibu saya. Kemudian apa BPSD yang nampak? Karena gejala BPSD yang saya tampilkan tadi itu enggak selamanya satu loh. Artinya gini, kalau orang itu saat ini paranoid, enggak paranoid sepanjang hidupnya. Bisa ganti menjadi suatu apatisme, bisa gangguan tidur seperti itu. Sehingga kita harus aware dari waktu ke waktu. Dan saya ingatkan kembali Bapak Ibu, ketika dokter sudah mendiagnosis demensia itu, sebetulnya ketika itu pula orang itu sudah harus memerlukan pendampingan. Tidak bisa 24 jam hidupnya itu sebenarnya tidak dengan pendampingan. Walaupun pendampingannya itu pengasuhannya itu mulai yang totally dari yang paling ringan sampai nantinya totally. Jadi kita harus tahu saat ini adakah BPSD-nya dan stadiumnya jenis demensianya apa. Kemudian menyepakati dengan dokter yang merawat kira-kira pendekatan intervensi non farmakologis yang kita mau cobakan apa. Karena pendekatan itu sangat sesuai ya dengan personality-nya lansia, dengan latar belakang, hobi, termasuk dengan ketersediaan kita sebagai caregiver. Dan saya ingin meluruskan pemahaman kita bersama ya. Kalau memang memberikan terapi non farmakologis pada lansia itu nggak bisa nyuruh ya Bapak Ibu. Ayo mewarnai, tidak bisa, tidak akan mau. Tetapi ajaklah berkegiatan bersama, menemani beliau-beliau seperti itu. Terima kasih. Dan strateginya ini ya memang berbeda antara satu keluarga dan keluarga yang lain. Seperti itu kira-kira Ara, sudah menjawabkah? Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Erika. Jadi menyambung juga nih dari tadi Kak Ade Fajri. Jadi ada pertanyaan lanjutannya lagi nih ternyata, Dok. Jadi bagaimana Yuk. menyadarkan ke kakak atau saudara lainnya yang selalu memaklumi sifat ODD karena menganggap sudah tua dan jadi membiarkan dan mendiamkan ODD tersebut. Gitu, Dok. Oke, Bapak, Ibu atau Bapak atau Ibu, kalau sekarang, wow, informasi yang diberikan Alzi itu sudah sangat em, sangat banyak gitu ya. Mungkin kalau memang masih belum mau datang ke dokter, mungkin diajaklah keluarga itu untuk memahami. Sekarang blog-blog ataupun ketersediaan informasi di internet sangat luar biasa. Mungkin diajak untuk memahami atau membaca di eh, di Google atau dimanapun mengenai apa itu demensia. Sehingga dicocokkan dulu dengan apa yang dialami di rumah. Plus mungkin bergabung ya dalam website atau IG-nya Alzi. Ini kan terbanyak ya informasi ya Ara ya yang bisa kita dapat begitu ya. Bagaimana itu serba-serbi demensia. Mungkin dari situ dengan pendekatan yang tidak frontal, mengajak semua itu untuk melihat dan meresapi pribadi demi pribadi, baru mungkin muncul pembicaraan keluarga. Kira-kira bagaimana ya dengan wawasan yang sudah dipahami orang demi orang. Seperti itu, Ara. Baik, terima kasih banyak Dokter Erika. Seperti itu Kak Ade Fajri semoga menjawab ya tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Erika. Mungkin bisa lanjut lagi. Ini ada yang raise hand nih Dok. Mungkin Kak Satrio Ariwibowo ingin bertanya langsung kepada Dokter Erika. Dipersilahkan Kak. Halo, Boleh. selamat siang menjelang sore, Bu Dokter. Selamat sore, Ibu. Iya, saya Andri, kebetulan istrinya Satrio. Jadi kasusnya kali ini sama mertua saya ya dok ya. Eh, Kakek atau papa ini dan di tahap diagnosa demensia bahkan dibilangnya terakhir itu sempat screening dan hasilnya ya udah Alzheimer lah. Beliau ini tahapnya tuh sudah semakin krusial banget ya dok, sudah menunjukkan agresif gitu, tapi agresifnya hanya sama istrinya saja. Jadi untuk yang lain-lainnya anaknya, cucunya, alhamdulillah tidak gitu. Nah, beliau ini karena yang sering merawat juga ke mama, jadi agresifnya ke mama aja gitu. Bahkan sempat udah mau melempar piring segala macam, pokoknya membahayakan lah dok. Nah, kita ini kadang yang di rumah ini spontannya tuh kalau beliau sedang di tahap itu selalu refleksnya tuh apa ya?
membentak gitu. Apa sih yang dilakuin Pak? Kenapa sih? Janganlah Pak gitu. Apakah sikap kita ini tuh salah gitu. Dengan posisi dia tuh sudah seagresif itu. Seperti itu dok. Mana itu dok? Ya, baik. Itu adalah masalah yang sering kita hadapi ya. Justru lansia itu tidak nyaman dengan orang yang merawat dengan baik dan paling dekat. Itu Ya sangat betul. sering terjadi. Nah, ketika itu terjadi, makanya salah satunya itu bentuk tim. Di samping kita bikin sabar, tapi saya nggak Ya, jualan sabar begitu ya. ya, Bentuk tim. Karena bisa menurut minta saya, tolong dicek rusak apa enggak ya? Kemarin ganti ya, baterai bolak-balik kok nggak itu? Nggak jatuh. halo, Enggak, bisa seingat saya bisa enggak. dengar suara saya ya, Ara? Iya. Ara, Ya, Dok, ini sepertinya suara ada saya, yang bocor dari peserta. oh ya, saya masih Bisa ya bagus ya. mute. Saya Ya, lanjutkan oke. ya, Ibu Satrio. Jadi, kalau seperti itu, orang yang sedang dijadikan musuh, gitu ya, enemy, itu harus mundur, digantikan keluarga yang lain. Seperti itu. Karena saya yakin kalau ini spouse, pasangan, pasti sudah sama tuanya kan. Jadi kan fisik juga menua, mungkin juga ya eh, fungsi otak dan juga yang lain itu sudah menua. Artinya tidak akan sebagus itu kan sebetulnya. Tidak akan sebagus itu. Jadi penting sekali memahamkan ini, jadi harus dibantu oleh keluarga yang lain. Itu harus. Nah, kalaupun membentak, kan ini tadi saya katakan, itu kadang-kadang ditangkap marah, harus marah seperti itu. Jadi ketika memang pada dasarnya saya tidak mengatakan yang dilakukan ODD itu benar loh ya. Bisa memang benar tidak benar dan kasar, tetapi kita harus melakukan teknik komunikasinya adalah agreeing to disagreeing. Karena bukan melawan toh salah papa, bukan seperti itu, tidak akan mengerti dan akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Tapi kita alihkan. Karena tadi loh, kita ini kan sebetulnya Tuhan itu sudah ngomong ODD itu kalau pada demensia itu kan yang terganggu memori segera ya. Dengan harapan mengalihkan itu sudah lupa. Jadi tidak diutak-utak di situ lagi. Seperti itu Bu Satrio. Kalau kita balas dengan marah, menurut saya nggak ada gunanya. Energi psikologis kita akan jauh lebih draining kan tanpa tidak karena pasti tidak akan ada solusi yang sempurna. Jadi ya memahami kondisi itu. Seperti itu respon saya Bu Satrio dan Ara. Mudah-mudahan menjawab. Boleh satu lagi dokter. Silakan. Keadaan pasien dengan kayak gitu tuh kira-kira kondisi tubuhnya beliau nih perlu diperiksakan nggak ya? Kalau karena melihat kebiasaannya kayak sering mandi malam, mandi nih bahkan berulang kali, itu sehari bisa berapa kali kalau ditahan marah, dialihkan juga akan tetap minta mandi gitu. Sedangkan asupan nutrisi makanan juga nggak banyak. Saya rasa kondisi tubuhnya dia tuh semakin melemah kan, dok. Dari cara berjalan, tadi dia kadang nyeri, pusing gitu. Kira-kira akan berdampak ke kesehatan lebih dalam lagi nggak sih ke beliau nih? Perlu Ya, diperiksakan nggak dok? kalau menurut saya sangat perlu diperiksakan. Karena tadi saya bilang, demensia bukan bagian dari penuaan normal. Artinya, demensia itu penyakit. Sehingga dengan penyakit itu perlu diperiksakan sekali. Dan tadi kalau pendekatan non-obat itu sudah gagal atau tidak bisa mengendalikan seluruh gangguan perilakunya, memang kita akan gunakan kombinasi obat. Biasanya itu diberikan oleh psikiater. Kenapa seperti itu? Ya supaya ODD-nya sendiri nggak kelelahan, keluarga juga nggak kelelahan. Dan jangan khawatir, obat yang diberikan oleh psikiater itu bukan narkoba. Jadi tidak akan menimbulkan ketergantungan. Dan obat akan diberikan pada posisi dan dosis yang pas pada kondisi yang pas. Sehingga kalau sudah teratasi biasanya akan dikurangi oleh psikiater. Seperti itu Ibu. Jadi jawaban saya sangat perlu diperiksakan. Seperti itu. Oke, baik dokter. Terima kasih banyak atas pencerahan dan Boci. Sangat membantu sekali. Oke, baik. Terima kasih Kak Satrio dan Dokter Erika. Saya lanjut lagi ya. Mungkin sebagai informasi juga nih kakak-kakak, jadi untuk waktu kita diskusi ini sampai dengan jam 3:25, jadi nanti mungkin bila mana di chat itu ada beberapa pertanyaan yang tidak terjawab, mohon maaf karena kita juga waktunya terbatas juga ya Dokter Erika ya, jadi aku lanjut untuk membacakan salah satu pertanyaan dari Kak Yowan Kristianti.
mau bertanya, Dok, apakah ODD tidak boleh berpindah tempat tinggal? Sebab kami berpikir mungkin untuk pergantian take care supaya caregiversnya tidak burn out. Kemudian bagaimana menanggapi ODD yang kerap kali minta pulang ke rumah, sementara rumah yang dimaksud adalah rumah yang lama yang sudah dijual. Seperti itu, Dok. Mungkin boleh silakan dijawab, Dokter Erika? Ya, tadi saya katakan ya, overstimulasi lingkungan itu jelek. Tapi bukan berarti nggak boleh pindah rumah dengan kondisi yang sudah disebutkan ini. Tetapi itu perlu waktu dan perlu pembiasaan. Jadi kalau ngomong, loh kan nggak mungkin, itu maksudnya memberitahu rumah itu dijual itu mungkin berkali-kali. Dan eh, kerewelan yang mungkin terjadi itu yang harus diantisipasi oleh keluarga untuk membiasakan pada lingkungan yang baru. Karena pada dasarnya untuk lansia sehat saja, bukan lansia demensia, pindah ke rumah baru itu membutuhkan penyesuaian, apalagi ODD seperti itu. Jadi bukan berarti nggak boleh pindah, tetapi pindahnya itu ketika itu ODD itu pasti membutuhkan energi perawatan yang besar untuk memberikan pemahaman, untuk mengatasi perilaku sulitnya, kerewelannya, pembiasaannya, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Dokter Erika. Untuk Kak Yon, apakah sudah cukup menjawab dari apa yang telah disampaikan oleh Dokter Erika? Boleh di Ya, chat. aku Oke, terima boleh kasih. online. Boleh, Oh silakan, ya, silakan. Dokter Erika, thank you untuk jawabannya. Jadi sebetulnya aku caregiver pertama mamiku awalnya, tapi kemudian karena kesulitan aku masih bekerja juga, jadi baru April kemarin dihandle oleh kakakku. Nah, sekarang lagi di tempat kakakku, jadi eh, Mami masih suka bilang mau pulang ke rumah, mau pulang ke rumah, dan dia ingatnya uh, rumah itu adalah sama dengan di tempat aku berada gitu. Tapi waktu itu pernah aku sekali salah jawab, aku bilang, Mami sekarang udah tinggal di sini. Lalu kemudian dia agak agak marah gitu. Dia bilangnya, kok Mami nggak dikasih tahu gitu. Oh ada tinggalin mami di sini bilangnya gitu, jadi sempat perilaku sulitnya muncul di situ. Dan kemudian kan seperti yang tadi sudah dibahas juga bahwa ini berat buat caregivernya gitu kan. Kayaknya kakakku juga sudah mulai mulai beban gitu ya, karena dia perlu adaptasi gitu kan. Jadi kami sempat berpikir apakah pindah lagi ke tempat saya 2 bulan gitu loh Bu, tapi belum kami lakukan sih. Jadi seperti itu kondisinya, Dok. Iya, Bapak Ibu sekalian, khususnya Bu Yohan, saya merespon Ibu ya. Jadi selalu ada namanya caregiver utama, Bu. Caregiver utama ini biasanya ya, memang kalau dari sisi ilmu saya, itu biasanya anak perempuan. Biasanya. Tetapi ya, kayak saya ini anak saya laki-laki, ya nggak mungkin dong saya menginginkan caregiver saya anak perempuan, oh nggak punya, begitu ya kan. Ya itu secara teori. Tetapi intinya caregiver utama itu orang yang biasanya dekat, lebih dekat dengan ODD, menghabiskan waktunya dan ODD sudah nyaman dan sudah mengenali. Bukan berarti ibu tuh mengorbankan seluruh kehidupan ibu. Nanti ibu beresiko burnout, Bu Yohan. Ibu tetap harus punya kehidupan sosial ibu. Sebagai seorang pribadi, ibu berhak untuk olahraga loh. Ibu berhak untuk liburan loh. Ibu berhak untuk bersosialisasi, bahkan mempunyai keluarga sendiri. Tetapi karena pengasuhan ODD ini seperti itu, jadi penting sekali membentuk tim. Jadi sekali-kali untuk recharge energinya dan membuat kualitas perawatan ibu sebagai caregiver utama tidak terganggu, sesekali boleh tidak ibu yang merawat, tetapi tetap harus dikomunikasikan. Mungkin dititipkan ke kakak sebentar, ibunya liburan ke Singapura, boleh, nanti datang lagi seperti itu, asal dikomunikasikan. Karena pada dasarnya caregiver nggak boleh burn out. Dan memang caregiver utama rasanya. Saya tangkap Bu Yohan itu caregiver utama. Tapi jangan pernah sakit hati ya Bu Yohan. Suatu saat dengan staging demensia ini akan terus bertambah karena demensia tidak bisa disembuhkan ya. Yang hanya bisa dihambat progresivitasnya. Ibu yang sudah mengorbankan waktu, ibu sebagai caregiver utama, justru nanti kadang-kadang gini, siapa kamu? Saya nggak kenal. Itu bisa terjadi somehow.
Dan itu enggak usah diambil hati. Itu adalah proses perjalanan, perburukan dari demensia. Seperti itu ya, Bu. Yang penting hatinya tetap merawat. Baik, Bu. Dok, thank you. Thank you, Dok. Sama-sama. Baik, terima kasih dokter. Ini ada dari Pak Cucuk Sufi ini dok, ingin bertanya. Pak Cucuk boleh silahkan dibuka mikrofonnya? Ya, silahkan Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dokter Erika, semoga sehat selalu. Amin, Bapak. Amin, pangestunya. Saya umur 77 tahun, Bu Dokter. Sebagai caregiver istri saya, umur 74 tahun. Dia pensiunan dari guru SMA. Yang saya tanyakan, Dok, ini kira-kira sudah sekitar 3 tahun dia menderita ODD. Tapi saya ingin mengukur bagaimana kondisi dari ODD ini menengah atau berat. Kalau ringan kelihatannya enggak. Jadi dia kadang-kadang masih bisa memikir normal. Tapi kadang-kadang muncul yang tidak normal. Ya kadang-kadang pengen marah, pengen maunya sendiri. Kalau keluar rumah, dia enggak berani. Ya, dan pengennya kalau di rumah, dia pengen pergi saja. Kalau sudah di tempat, pengen pulang. Ya kadang-kadang kalau saya nganter saya masih bisa nyopir, Bu Dokter. Jadi kalau itu saya ajak pergi ke pasar, kadang-kadang ke mall, nah itu ya gitu. Saya kasih peneng itu supaya kalau misalkan sampai saya pas parkir dia saya drop dulu, biar nggak hilang maksudnya gitu, Bu Dokter. Jadi untuk mengukur tuh bagaimana, Bu Dokter ya? Mengukur apa itu berat atau ringannya dari ada ODD tersebut. Usia 74 tahun, kalau fisiknya sehat, Bu Dokter. Fisik sehat ya, beratnya 68, tingginya 158. Ya. Mohon informasi Bu Dokter Erika. Terima kasih banyak. Selamat sore. Baik. Selamat sore, Pak Cucu. Terima kasih. Langsung ya, Ara, saya jawab. Kan dok. Ya, Bapak, kalau seperti itu yang Bapak inginkan, menurut saya lebih baik Bapak terhubung dengan dokter offline, sehingga di sana akan ada tes-tes yang akan mengukur kemampuan kognitif dari istri, kemudian juga kemampuan fungsional dari istri, bagaimana nanti hasilnya itu yang akan menentukan stadium, bagaimana di derajat yang mana, seperti itu Pak, karena itu adalah ranah atau keahlian dari dokter saraf ataupun psikiatri untuk memeriksa. Kalau dari yang seperti ini susah ya Pak rasanya. Karena harus dilihat juga, Ya. harus dites, harus dilihat kemampuan jadi penalarannya, kemampuan fungsinya, motorik dan lain-lain itu harus diperiksa secara komprehensif. Dari saya itu Pak, sebaiknya panjenengan tetap kontrol rutin dan menanyakan itu ketika kontrol ke dokter yang menangani ibu di rumah sakit tertentu karena pasti dengan obat-obat anti demensia. Seperti itu Pak Cucu. Ya, terima kasih Bu Dokter. Dan saya udah selama hampir 3 hari ini udah berobat rutin ke dokter saraf, Bu Dokter. Ya, Nah, sudah nanti dikasih obat ketika untuk kontrol pergi kerja. panjenengan nanya, Bu, dok, ini kalau menurut dokter istri saya ini di demensia yang mana dok? Ringan, sedang, atau berat? Seperti itu. Itu Ya, nanti akan dijelaskan lebih detail, Bapak. Bu Dokter Erika. Ya. Inzi, monggo. Matur sangat Bu Dokter Erika. Terima kasih. Semoga Terima sehat kasih. selalu. Ya, amin. Baik, terima kasih Pak Cucuk dan Dokter Erika. Oke, saya lanjutkan ya dokter. Ini ada pertanyaan dari kolom chat dari Kak Priskila. Dok, izin bertanya, apakah ada tips menghadapi lansia yang selalu ingin jalan keluar rumah setiap saat? Kondisi saat ini, lansia mampu berjalan sangat jauh dan tidak mudah lelah, namun sering memberontak hingga memukul anggota keluarga dan menghancurkan barang-barang. Silahkan Dokter Erika untuk dijawab. Jadi untuk lansia seperti ini sebetulnya yang paling ideal adalah Wonder Garden. Jadi ketika kita memberikan kebiasaan untuk berjalan, saya berjalan pagi, itu juga baik, tidak hanya bagi lansia yang cenderung untuk wandering atau minta berjalan-jalan, itu boleh, itu bagus dan harus ya. Mau lansia yang pakai wandering atau enggak, olahraga ringan itu tetap dibutuhkan. Tapi ada lansia yang memang seperti ini.
Jadi tipsnya sebenarnya pakai Wonder Garden. Wonder Garden itu yang dari Malang itu ada ya di RSJ Lawang itu ada kayak taman bentuknya kayak donat begitu ya. Ada pegangannya. Kadang-kadang lansia memang akhirnya diberikan wahana itu untuk dia berjalan. Karena sebetulnya ketika wandering itu prinsipnya adalah berjalan tanpa tujuan, mencari sesuatu di masa lalu. Nah, sesuatu itu yang unmet kan? Kita nggak ngerti dia tuh pengen cari apa dan sebetulnya dia pada masa apa. Tetap menjalin komunikasi itu yang paling diperlukan. Tetapi ketika itu tidak bisa, ya memberikan Wonder Garden itu salah satunya. Tetapi tetap harus diperhatikan ya kondisi fisiknya, kebutuhan dasarnya lansia. Ya nggak kepanasan, ya nggak dehidrasi, dan nggak boleh jatuh. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Dokter Erika. Jadi kita bisa ajak ke taman di dekat rumah ya mungkin ya dokter ya. Tapi tetap Oke, dengan pengawasan ya. Nggak ya boleh betul. Kita di tetap dampingi terus ya. dilepas, nanti hilang. Nggak bisa balik disorientasinya. Oke dok, mungkin aku akan bacakan 2 pertanyaan lagi. Salah satunya untuk Dokter Valen tadi yang masuk di awal sesi. Dokter Valen, ini ada yang bertanya bagaimana seseorang bisa menghindari terjadinya pengecilan otak saat usia lansia dan nutrisi apa yang perlu dikonsumsi. Silakan Dokter Valen. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya dari peserta. Nah, jadi kalau untuk, maaf, azan. Mohon ditunggu sebentar ya kakak-kakak sekalian karena di tempat Dokter Valen azan sedang berlangsung. Halo Ara. Iya dok, mohon ditunggu sebentar di tempat Dokter Valen sedang berkumandang azan. Ya. Oh baik, baik. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Dok, Erika izin nanti kalau misalnya ada tambahan boleh ditambahkan ya dok. Izin punten dok. Nah, untuk vitamin yang berguna pada otak yang bisa memperlambat terjadinya penuaan otak, itu sebenarnya ada beberapa vitamin ya, ada nutrisi dan vitamin yang dibutuhkan. Yang pertama, kalau berdasarkan jurnal itu ada asam lemak omega 3, DHA dan EPA, di mana fungsinya itu bisa mengurangi peradangan pada otak. Dan kemudian bisa memperbaiki fungsi sinaps dan juga bisa memperlambat atrofi otak. Selain itu ada vitamin B12, B6, dan asam folat. Ini berhubungan dengan mencegah jangan sampai terjadi peningkatan homosistein atau faktor-faktor peradangan yang bisa mempengaruhi otak. Dan kemudian terbukti juga bahwa 3 vitamin ini bisa mencegah penyusutan otak. Seperti itu. Kemudian ada beberapa vitamin juga yang dibutuhkan sebagai antioksidan, yaitu vitamin C, E, dan flavonoid. Ini berfungsi untuk menekan stres oksidatif atau melawan stres oksidatif yang bisa mempercepat penuaan otak. Kalau untuk nutrisi seperti itu. Tapi sebenarnya berdasarkan penelitian, untuk menekan penuaan otak atau mencegah penyusutan otak itu lebih baik di aktivitas fisik, di mana aktivitas fisik atau aktivitas yang bisa menstimulasi otak itu bisa mencegah penuaan otak lebih bagus lagi. Karena bahkan berdasarkan penelitian ketika dibandingkan antara pengobatan demensia dengan aktivitas fisik serta aktivitas yang bisa menstimulasi otak,
efeknya tuh lebih terlihat ketika aktivitas fisik dan aktivitas yang bisa menstimulasi otak dibandingkan dengan nutrisi ya. Seperti itu kalau untuk kesehatan otak. Kemudian mohon maaf tadi Zara pertanyaannya untuk nutrisi dan mencegah penyusutan otak ya. Ya, betul, betul dokter. Nah, Bagaimana menghindari terjadinya pengecilan otak gitu. ya. Dan tentu juga tetap gaya hidup sehat ya. Gaya hidup sehat seperti apa? Pertama, konsumsi makanan yang bergizi seimbang. Kemudian, olahraga rutin 3 sampai dengan 5 kali dalam seminggu atau minimal 150 kali dalam seminggu. Hindari konsumsi makanan yang tinggi lemak, kemudian tinggi gula. Jangan lupa juga apabila ada penyakit penyerta seperti hipertensi, diabetes, harus ditangani dengan baik, pengobatannya juga dengan baik pula. Kemudian untuk pemeriksaan rutin, medical check up ke dokter atau ketemu dokter yang biasa menangani. Minimal kalau misalnya normal itu 1 tahun sekali. Tapi kalau misalnya ada penyakit yang ditangani atau sedang dikontrol bisa 3 sampai dengan 6 bulan sekali. Kemudian sering ikut sosialisasi ya. Jadi nggak membatasi diri, tetap hubungan sosial juga baik, kemudian kelola stres dengan baik, tidur cukup juga selama 7 sampai dengan 9 jam per hari. Baik, seperti itu Ara, mungkin ada tambahan dari Dokter Erika, izin dok. Terima kasih Dokter Valen. Dokter Erika, ada yang ingin ditambahkan, Dok? Enggak, itu sudah benar. Tapi sekaligus saya ingin mengomentari yang ada di situ ya. Kalau hasil tes genetiknya itu sudah ada, tapi belum ada manifestasi, begitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Itu pada stadium awal ya, namanya itu prevensi. Prevensi itu tetap pertama fisik itu tetap optimal, begitu ya. Eh, jadi nggak gula darah terkendali, tensi terkendali, kolesterol terkendali, itu penting. Kemudian hidupnya imbang. Ini namanya prevensi. Antara olahraga, kerja, me time, itu harus imbang. Dan saya katakan ya, ini sebelum saya diprotes, relatif bebas stres. Karena nggak mungkin hidup itu tanpa stres. Kenapa? Karena kortisol yang tinggi itu toksik terhadap hipokampus dan menyebabkan gangguan memori, loss, seperti itu. Itu prevensinya. Dan cognitive training, stimulasi. Jadi otak itu harus tetap terstimulasi. Terstimulasinya, main game itu stimulasi atau enggak dok? Buktinya enggak. Main game itu ternyata jurnal-jurnalnya tidak terlalu membuat otak itu lebih hebat gitu ya. Tidak. Tetapi hal kegiatan yang bermanfaat itu contohnya apa sih stimulasi? Teka-teki silang, itu yang mudah. Sudoku, itu mudah. Dan hasil rilisnya memang bagus kondisi itu untuk stimulasi otak. Jadi itu yang harus dilakukan adalah prevensi dengan optimalisasi lifestyle, mengoptimalkan kondisi fisik, serta stimulasi dari otak. Itu tambahan saya, Ara. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Erika. Jadi, mulai dari sekarang kita sudah bisa untuk stimulasi otak agar tidak terjadi penurunan nanti di kemudian hari ya, Dokter ya. Oke, mungkin untuk menutup sesi ada satu pertanyaan terakhir nih dok untuk Dokter Erika. Dokter Erika, kalau kata dokter itu kan ada ODD perlu diajak beraktivitas dan diajak melihat interaksi sosial, misal jalan pagi ke pasar atau dan yang lainnya. Tapi kalau ODD tipenya nggak mau keluar rumah itu bagaimana? Karena ODD senang tidur dan kalau diajak berjemur saja itu juga nggak mau. Apa yang bisa dilakukan? Seperti itu, Dok. Kalau saya menjawabnya dengan satu kata, cuma satu katanya. Ganbate. Gak boleh Semangat putus ya. asa. Hari ini nggak mau, besok dicoba dengan semua cara. Karena oh jadi akan ada seperti itu, apatis. Iya, iya, iya. Kalau kita nggak bisa cari orang lain, cucunya, anak yang Hmm, lain, seperti itu. Sehingga melibatkan memang keluarga juga sangat ya. individual dan sangat bervariasi caranya. Intinya semua lini dicoba. Nggak boleh Oke. putus asa ketika satu tok gagal. Itu yang tidak boleh terjadi, Bapak Ibu sekalian. Jadi Ya. terapi pada ODD, kalau terapi obat itu tanggung jawab dokter ya. Terapi Hmm, non obat pada ODD itu bergantung pada kreativitas caregivernya. Oke, baik. Terima kasih. Jadi
satu kata itu ganbate atau semangat ya dok untuk para caregivers kita mendampingi ODD kita ini. Jadi kita coba terus kita libatkan juga keluarga kita untuk mendampingi ya dok. Jadi tidak merasa sendiri gitu. Oke, karena waktunya juga sudah habis nih dok.